kesehatan, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar untuk mensimulasikan sistem elektropneumatik di Android. Sebenarnya simulasi elektropneumatik ini biasanya bisa dilakukan di laptop menggunakan BitSim. Namun apabila teman-teman tidak memiliki laptop, bisa menggunakan alternatif, yaitu dengan menggunakan aplikasi pneumatik developer pada Android yang bisa kalian download melalui Play Store. Oke, setelah kalian download, setelah kalian buka, jangan lupa juga untuk register akun kalian menggunakan alamat email yang fungsinya nanti agar kalian dapat mensimulasikan hasil rangkaian yang sudah kalian buat. Nah, di sini saya sudah registrasi email. Registrasinya ini tidak berbayar, jadi free, jadi tenang saja untuk teman-teman registrasi penggunaan aplikasi ini gratis atau free. Jadi untuk langsung saja kita buat project baru untuk simulasi sistem elektropneumatik menggunakan aplikasi pneumatik developer. Nah, hari ini kita akan simulasikan sistem elektropneumatik dengan silinder kerja tunggal dan dengan menggunakan sistem self loading atau pengunci. Nah, bagaimana itu kita akan lihat nanti. Langsung saja untuk membuat sebuah worksheet baru, kita bisa menekan tombol plus atau tombol di sini. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini nanti fungsinya apa, yaitu identitas project yang akan kita buat. Di sini ada beberapa kolom yang bisa kalian isi. Nah, ini untuk pengisiannya itu terserah dari teman-teman, tapi di sini saya akan memberikan contoh pengisian dari identitas dari project kalian ini. Nah, untuk name atau namanya biasa saya beri nama dari sheet atau tugas yang sedang kita kerjakan. Saya beri contoh job sheet 1. Nah, seperti ini. Untuk version saya tidak isi, lalu responsibility-nya saya isi dengan saya contoh lalu untuk kliennya ini nanti kalian bisa isi dengan nama. Apabila teman-teman di SMA atau SMK, kalian bisa mengisinya dengan nama guru, pengampu atau instruktur. Lalu untuk teman-teman mahasiswa bisa mengisi dari klien ini bisa diisi dengan nama dosen, pengampu mata kuliah. Oke, sementara di sini saya isi sama dulu seperti ini. Oke, lalu kita create dan aplikasi akan loading objek dari pneumatik dan elektrikal. Oke, setelah muncul seperti ini, kita akan lihat beberapa tampilan. Pertama, di sini ada worksheet yang sudah kita buat dengan identitas yang tercantum di bagian kanan bawah. Jadi diantaranya yaitu nama subjeknya, lalu responsibilitas siapa, lalu kliennya siapa. Oke, seperti ini. Lalu ada beberapa tool yang ada di bagian kiri ini bantu teman-teman untuk membuat atau merangkai simulasi rangkaian sistem elektropneumatik. Yang pertama yaitu gambar peralatan, atau di sini ada gambar objek dan kunci. Jika kalian klik akan muncul di bawahnya itu gambar meteran seperti ini dan juga lampu. Nah, untuk meteran ini akan muncul atau menyediakan beberapa jenis komponen pneumatik yang akan teman-teman gunakan. Seperti ini beberapa komponennya yang kalian nanti akan butuhkan. Lalu di
gambar lampu ini akan menyediakan komponen-komponen elektrikal yang diperlukan untuk rangkaian ini. Oke. So, lalu yang kedua yaitu bagian penyambungan. Nah, ini nanti fungsinya saat kita akan merangkai atau menyambungkan antar komponen sehingga membentuk sebuah rangkaian. Lalu di sini ada tombol kiri atau panah kiri dan kanan ini fungsinya untuk unduh dan redo, jadi untuk mengembalikan perintah yang sudah terlanjur teman-teman buat. Jadi bisa mengunduh dan redo seperti di yang tersedia di software Microsoft Word. Lalu yang selanjutnya yaitu tombol menu delete atau yang digambarkan dengan tong sampah seperti ini. Ini fungsinya untuk menghapus komponen-komponen yang tidak diperlukan, ataupun juga bisa menghapus kabel atau jalur rangkaian yang mungkin salah. Lalu di bawahnya ada tombol play button untuk menjalankan simulasi dari rangkaian yang sudah dibuat. Ini untuk zoom yang ini, fungsi ini digunakan untuk mengatur dari tampilan dari worksheet yang teman-teman buat. Ini yang bagian kotak ini fix dengan layar, lalu tanda plus untuk zoom in dan minus untuk spot. Lalu ini tombol simpan teman-teman project yang sudah kalian ganti. Lalu ini merupakan tombol pengaturan. Nanti akan muncul beberapa pengaturan yang bisa membantu teman-teman semua. Oke, setelah kita mengetahui tool-tool yang ada di aplikasi ini dan juga fungsi-fungsinya, sekarang kita mulai untuk membuat simulasi. Oke, pertama-tama kita mulai menyusun komponen-komponen yang kita perlukan. Di dalam sistem kontrol elektropneumatik silinder untuk kerja tunggal ini dengan menggunakan self loading, dia menggunakan blok rangkaian, yaitu rangkaian kendali dan juga rangkaian power. Oke, pertama-tama kita butuh power supply sampai udah sampai kompresor. Oh ya, masih yang kita sekarang ubah ke format simbol. Format simbol ini kalian bisa cari di bagian setting ya, bagian setting seperti ini. Tekan cari visualization mode dan silahkan kalian nyaman pakainya mode sih ataupun drawing. Saya persilahkan saja ke simbol. Oke, kita lanjutkan rangkai. Setelah supply udara, kita memerlukan service unit. Kita klik, kita oh ya, maaf. Oke, kita tata dulu. Terus oke, kita coba untuk ini kita setelah eksekusi kita butuhkan valve. Kita gunakan valve 3-way valve. Lalu yang terakhir kita butuhkan silinder yang akan dijalan. Oke, sudah cukup untuk komponen
kita susun atau posisi rapi. Sekarang sudah, kita mulai sambungkan atau rangkai per komponen dengan komponen yang lain. Klik bagian. Nah, untuk merangkai atau antar komponen yang bisa klik bagian atau bulatan. Jadi seperti ini. Jadi kita tekan. Nah, dia tiap komponen memiliki port-port untuk menyambungkan. Nah, itu yang disimpan dengan bulatan-bulatan biru seperti ini. Untuk cara menyambungkannya bagaimana? Kalian cukup tekan biru jadi merah seperti ini. Lalu klik tujuan, tekan kali jadi seperti ini. Lanjut rangkai seperti ini. Sudah, sekarang kita lanjut rangkai bagian ini. Oke, kita buka sampai default awalnya. Oke, setelah itu push button NC putus juga tombol startnya nanti. Lalu kita berikan coil relay. Kita memerlukan coil relay seperti yang akan kita manfaatkan kotak FO sebagai kunci atau self holding itu nanti. Oke, terakhir coil select valve, jadi untuk antara rangkaian kontrol dan rangkaian drive. Oke, kira cukup. Oke, lalu kita mulai rangkai komponen komponen seperti tadi. Bagian lalu kita sambung ke komponen kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk merangkai kita memberikan sedikit itu di mana. Nah, setelah kita merangkai kedua rangkaian itu rangkaian di sini, rangkaian kendali dan juga rangkaian powernya di sini, saatnya kita akan tujuan leveling ini. Tujuan leveling ini diberikan terminal apa ini apa uji tuan dan juga nanti terkait dengan koneksi antara coil valve yang ada di rangkaian kontrol ini dengan valve yang ada di power di sini. Oke, kita akan berikan yaitu kita klik, pastikan terlebih dahulu di sini tidak ada yang dia apabila tadi masuk ini caranya kalian pastikan dulu kalian klik lagi di sini. Bila masih seperti ini kalian klik lagi gitu, itu akan mati. Jadi kalian mode
sudah sederhana, jadi tidak dalam kondisi pakai ataukah ambil ataukah menghapus. Takutnya masih dalam mode menghapus, kalian klik komponen itu akan hilang. Jadi pastikan dulu sebelum memberikan labeling, matikan ada di sini. Oke, setelah itu kita klik 2 kali pada komponen kita. Jadi cukup klik. Oke, kita buka labeling yang berbahan NC ini, kita jadikan sebagai tombol stop. Tombol stop di sini kita fungsikan sebagai tombol start. Lalu relay, file relay di sini kita kasih label L1. Relay 1. Nah, lalu di sini terdapat kontak bantu di sini. Ini nanti fungsinya sebagai kontak penguji atau sebagai subholding menguji rangkaian ini agar tetap berjalan. Nah, cara kerjanya bagaimana? Yaitu di saat push button start ini ditekan, push button start ini ditekan, dia akan otomatis mengalirkan arus listrik pada koil. Pada saat arus listrik masuk pada koil relay, dia akan energize dan aktif sehingga kontak bantunya juga ikut menutup. Begitu pula sehingga nanti begitu koil ini, kontak bantu ini tutup, dia akan mengalirkan arus listrik mengalir. Jadi meskipun tombol start ini dilepas dari relay koil relay ini, nanti tetap mendapatkan arus listrik mengaliri kontak bantu. Nah, bagaimana cara kita agar mengkoneksikan antara kontak bantu ini dengan koil relay? Berikan labeling yang sama relay, yaitu R1, sehingga nanti energis atau aktifnya akan berbeda dengan koil yang ada di sini. Seperti itu. Nanti jadi bagaimana kalau seumpama matikan rangkaian, cukup untuk matikan rangkaian, cukup menekan tombol stop di atas. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya coil select valve. Nah, nanti fungsinya untuk menghubungkan antara rangkaian kendali yang ada di sini dengan rangkaian kendali yang ada di sini. Nah, sebelum itu kita memberikan label, yaitu sama seperti yang kita lakukan di R1 atau coil relay di sini. Kita berikan labeling sama antara coil select valve di sini dengan valve yang akan kita pada rangkaian dari di sini. Oke, kita J1 seperti ini. Oke, lalu untuk lebih pada valve yang ada di sini sama seperti klik 2 kali. Nah, nanti kalian akan diberikan beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada di sini. Nah, berikan pilihan pensaklaran, pensaklaran dari valve yang kita gunakan. Ada seperti valve, ya, karena kita di sini menggunakan sistem elektro, jadi kita menggunakan sistem solenoid, jadi kita pilih yang solenoid. Nah, seperti ini. Lalu nama, jangan lupa kita samakan coil yang kita gunakan, yaitu Y1 seperti ini. Lalu setelah itu kita perlu memberikan centang atau mengaktifkan spring return. Spring return ini berfungsi untuk menentukan cara dari valve ini kembali ke posisi awal setelah rangkaian dimatikan. Kan spring return nanti dia kembali ke gas. Jadi kita oke.
Jadi dari J1 yang ada di sini atau pada covalent valve dia akan terhubung dan bergerak bersamaan dengan valve yang ada di rangkaian di sini. Seperti itu. Nah, setelah rangkaian kalian jadi, kalian silahkan untuk melakukan simulasi atau percobaan apakah rangkaian yang kalian buat ini sudah benar atau belum dan menggunakan tombol play button di sini. Ini nanti akan menampilkan apakah rangkaian yang kalian buat ini nanti sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau belum. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian tutorial atau cara mensimulasikan sistem elektropneumatik dengan menggunakan aplikasi Pneumatic Developer di Android. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.